Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita tuntas membahas tentang operasi hitung maupun pecahan, nah kali ini kita akan membahas tentang topik yang baru, yaitu mengenai suatu bidang datar. Oke, contohnya bidang datar yang bentuknya seperti ini. Pernahkah kalian melihat benda-benda yang ada di depan kalian ini? Pasti pernah ya. Kira-kira benda tersebut berbentuk seperti apa? Wah, betul sekali. Bentuknya ini adalah lingkaran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Lingkaran ini ada pada contohnya koin ya, koin, kemudian pada jam dinding juga beberapa itu berbentuk lingkaran. Kemudian setir mobil, hula hoop. Wah, pasti banyak sekali. Nah, nanti kalian coba amati ya barang-barang atau benda di sekeliling kalian yang bentuknya berbentuk lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, untuk membuat suatu lingkaran yang sempurna, kita bisa membuatnya dengan menggunakan satu alat. Ada yang tahu alatnya apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah jangka. Pernah kalian menggunakannya, jangka ini? Nah, nanti kita akan membahas atau mempelajari bagaimana cara membuat lingkaran menggunakan jangka ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu unsur-unsur yang ada di lingkaran. Ada apa saja ya? Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Jika kalian membuat suatu lingkaran dengan menggunakan jangka, hal yang pertama yang akan kita dapatkan adalah unsur yang pertama seperti ini. Ini disebut sebagai titik pusat atau titik tengah lingkaran. Kita beri nama O ya, sebagai titik pusatnya, sehingga O itu adalah titik pusat. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik pusat ini sampai ke tepi lingkaran. Nah, di tepi lingkaran ini kita beri titik juga ya, beri nama. Kita kasih nama deh titik A ya. Nah, maka garis OA, jadi dari titik pusat lingkaran sampai ke tepi yang kita beri nama titik A, ini kita beri nama R, karena simbolnya R ya, atau disebut dengan jari-jari. Jadi jari-jari lingkaran ini adalah garis yang kita tarik dari titik pusat hingga ke tepi lingkaran. Oke, biasanya kalian bisa melihatnya pada roda sepeda ya, makanya disebut sebagai jari-jari sepeda. Nah, ini sudah dua unsur, titik pusat dan jari-jari, atau kita simbolkan dengan R. Nah, unsur yang ketiga ini kembali, ini kita tarik garis lagi. Tetapi garisnya ini adalah garis yang terbentuk dari dua tepi lingkaran. Kita beri nama titik B sampai ke titik C, dan garis ini melewati titik pusat. Oke, jadi suatu garis dari dua tepi lingkaran yang melewati titik pusat, maka unsur yang ketiga ini disebut diameter, atau kita simbolkan D. D untuk diameter. Nah, panjang dari diameter ini adalah 2 kali jari-jari. Oke, atau jari-jari ini panjangnya berarti setengah dari diameter. Oleh karena itu, jika diameternya 10 cm, berapa kira-kira panjang jari-jarinya? Betul sekali, 5 cm ya. Oke, kita lanjut ya. Unsur yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya ini adalah kita sebut dengan busur. Wah, mengingatkan kalian pada busur ya, busur panah. Betul sekali, karena mirip dengan busur. Nah, busur ini adalah garis lengkung yang ada pada
suatu lingkaran. Jadi misalnya kalau ini misalnya tarik dari C ke A, maka garis lengkung ini disebut sebagai busur CA. Yang ini juga busur B ke A, maka ini pun busur juga. Dari C ke B juga disebut busur. Sedangkan garis CDA ini kita sebut sebagai tali busur. CDA adalah tali busur. Ini busur, ini tali busur. Oke, sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah ada 5 ya. Oke, kemudian ada apa lagi kira-kira unsur-unsur dari suatu lingkaran? Nah, ternyata yang berikutnya adalah suatu bagian yang disebut tembereng. Nah, tembereng ini adalah bagian yang di tengah atau daerah yang berwarna kuning ini. Jadi, tembereng ini adalah, kalau tadi ini adalah CDA tali busur dan ini adalah busur, maka tembereng itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Paham ya? Nah, kembali ke tali busur tadi. Bedanya dengan diameter, tali busur ini juga garis di antara dua tepi lingkaran, namun garis ini tidak melewati titik pusat. Ingat ya. Sedangkan kalau yang garis itu antara dua tepi lingkaran ini dia melewati titik pusat, dia disebut diameter. Nah, kita lanjut ke unsur yang berikutnya. Kembali ini suatu daerah. Nah, yang disebut dengan juring. Oke. Nah, daerah ini yang berwarna ungu ya, ini disebut dengan juring. Juring ini berarti suatu area atau daerah yang dibatasi oleh kira-kira apa nih? Betul sekali, jari-jari ya. Ada 2 jari-jari, berarti dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Tepat sekali, ini disebut juring. Nah, untuk unsur yang berikutnya kita lihat, ada lagi suatu garis. Kalian lihat ya, dari titik pusat sampai ke titik D di sini. Oke, dan dia tegak lurus dengan si tali busur. Oke. Nah, garis yang kita tarik dari titik pusat sampai ke tali busur dan tegak lurus dengan tali busur ini kita beri nama garis OD ya. Nah, garis OD ini kita sebut dengan apotema. Nah, itu dia unsur-unsur pada lingkaran. Ada berapa unsur? Ada 8 ya. Misteri ulang. Titik pusat, kemudian OA atau OC atau OB sebagai jari-jari, kemudian garis BC sebagai diameter. Yang keempat adalah busur, garis lengkungnya. Kemudian garis CA yang tidak melewati titik pusat, ini adalah tali busur. Kamu ingat saja ya, busur itu kan ada talinya dan ada busurnya. Kemudian area antara tali busur dan busur kita sebut tembereng, dan area di antara 2 jari-jari dan busur kita sebut juring. Dan satu lagi garis dari titik pusat menuju tali busur dan tegak lurus dengan tali busur ini sebagai apotema. Oke, nah untuk mengingat dari ke-8 unsur lingkaran ini, kita akan mempelajarinya dengan satu nyanyian. Kita simak ya. Dan setelah kalian mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran, agar kalian dapat mengingatnya tentang materi tersebut, kita akan menggunakannya dengan lagu. Nah, kali ini ayo kita dengarkan lagu dari unsur-unsur lingkaran. Liriknya kita gunakan lagu Anak Kambing Saya ya. Kalian tahu kan lagu tersebut? Mari kita simak bersama-sama.
Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan juga diameter, busur dan tali busur, juring serta tembereng, dan yang terakhir adalah apotema. 8 unsur lingkaran jangan kamu lupakan. Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Bagaimana lagunya? Bisa kan kalian mengikutinya? Oke, mudah-mudahan lagu tersebut membantu kalian untuk mengingat unsur-unsur dari suatu lingkaran ya. Alhamdulillah, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Dan insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat suatu lingkaran. Karena itu marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Misteri tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.